Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke PDIP, Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, kita di awal belum mendengar ya tanggapan dari PDI Perjuangan setelah mengetahui adanya reshuffle. Salah satunya adalah di posisi Menko Polhukam Pak Budi Gunawan. PDI Perjuangan ini menyikapinya seperti apa dengan adanya reshuffle terhadap Pak BG ini? Kami menghargai hasil evaluasi total yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan kami juga memahami betul bahwa pemilihan pembantu presiden itu merupakan hak prerogatif Pak Prabowo. Itu sebabnya yang kami bisa sampaikan adalah kami menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Presiden. Oke, baik. Kalau kita tarik apa yang dikatakan oleh Pak Hendrawan dalam segmen sebelumnya, ini menyebut butuh harusnya reshuffle lebih besar karena target dari program-program Presiden Prabowo Subianto ini membutuhkan adanya sosok-sosok yang benar-benar sejalan begitu. Saya mau minta respon dari Pak Sugiat merespon adanya reshuffle yang lebih besar yang dikatakan oleh PDI Perjuangan. Ya, saya sekali lagi tetap konsisten mengatakan bahwa terkait dengan reshuffle ini yang berhak menentukan apakah dibutuhkan reshuffle lebih besar atau cukup yang kemarin itu tetap ya otoritas presiden karena beliau sebagai user. Ya nanti kita lihatlah, tapi saya tetap berbaik sangka dan yakin serta optimis bahwa apapun yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto terkait dengan kabinetnya, pendekatannya pasti pendekatan kinerja. Pasti pendekatannya Beliau kan sudah sangat lama ingin mengeksekusi cita-cita luhurnya terhadap rakyat. Kan? Diberi waktu 5 tahun periode pertama ini dan insya Allah dilanjutkan periode kedua. Kan? Diberi waktu selama 5 tahun ini untuk katakanlah mengeksekusi apa yang menjadi cita-cita beliau ketika terjun di dunia politik. Bagaimana wong cilik iso gemuyu dengan program-program yang konkret ya. Bagaimana misalnya banyak sekali program-program konkret yang sudah menunggu di 2026 dan itu sedang kita susun kan. MBG harus disukseskan, terus Koperasi Desa Merah Putih harus dieksekusi. Yang paling penting hilirisasi. Yang kedua adalah bagaimana penyelamatan kekayaan negara itu bisa dikembalikan ke Republik dan dimanfaatkan. Saya pikir yang menjadi concern beliau sekarang adalah bagaimana di 2026 beliau bisa running secara cepat, the show must go on, tidak lagi terjebak dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan di intrik-intrik politik, tapi sudah bisa langsung mengeksekusi program-program yang bermanfaat bagi rakyat. Oke, Prof. Gun-Gun, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang sebetulnya dibutuhkan reshuffle secara lebih besar begitu dibandingkan yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo? Iya, selalu ada kebutuhan untuk melakukan reshuffle dengan pertimbangan-pertimbangan tidak tunggal pasti ya. Selain aspek kinerja, juga konteks politik ya. Konteks politik yang saya maksud adalah dinamika yang berkembang nih di antara elit, terutama penyokong distribusi dan alokasi orang ke kabinet. Kan bisa aja petanya juga berubah. Ya tidak bisa peta hari ini kemudian dianggap akan selalu stabil. Contoh misalnya posisi Partai Golkar, posisi partai-partai yang lain, ya Partai Demokrat dan lain-lain. Nah pola hubungan di antara elit utama yang kemudian menjadi penentu proses distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik termasuk di kabinet, ini tentu juga menjadi faktor kedua yang penting dibaca selain aspek kinerja ya. Kemudian yang ketiga tentu ini terhubung juga dengan skala prioritas kebutuhan presiden yang tentu berhubungan dengan timing. Ini nggak mudah loh. Waktu optimal pemerintahan itu kan biasanya tahun kedua, ketiga, keempat akhir itu sudah diganggu dengan agenda elektoral. Sehingga dalam ruang sempit ini, Presiden tentu punya skala prioritas, mana yang kemudian pincang di prioritas-prioritasnya dan tentu tanggung jawab ada di Menteri. Dan Menteri harus dievaluasi. Contoh misalnya, apakah selain Menteri koordinator yang disebut Menko Polhukam, apakah misalnya Polri, Kapolri, apakah kemudian Panglima TNI, misalnya ya, apakah kemudian juga menteri-menteri yang sekarang kerap kali dipersepsikan buruk karena misalnya tidak pandai membaca konteks gitu ya, harusnya misalnya menjaga jarak dari orang-orang bermasalah, kemudian satu frame dengan orang-orang bermasalah misalnya. Ini kan tentu juga jadi bahan evaluasi setiap saat oleh Presiden. Reshuffle itu bukan hanya semata-mata meletakkan bahwa itu hak prerogatif presiden, tapi juga harus membaca yang disebut dan dinamika yang berkembang dari tengah masyarakat, supaya kemudian tidak muncul yang disebut dengan
keberbedaan antara apa yang dipikirkan oleh publik dengan yang dirasakan. Iya, begitu. itu dia. Oke, baik, menarik apa yang dikatakan oleh Prof. Gun-Gun. Terakhir saya mau ke Mas Freddy kalau begitu. Mas Freddy, Anda melihatnya sedemikian dibutuhkan untuk reshuffle secara besar-besaran, dan bagaimana kemudian Projo ini akan tetap berada di garis Presiden Prabowo Subianto atau sudah siap berlabuh kah pasca reshuffle ini? Mau berlabuh ke siapa? Nah, itu dia. Sudah pasti ya, kita ikut berjuang ya memenangkan Presiden Prabowo Gibran. Tentu kita akan tetap setia ya, berada di baris Presiden Prabowo, akan baik di dalam pemerintahan maupun tidak. Kita akan bersama-sama mengawal pemerintahan ini sampai tuntas, sampai selesai. Masalah tadi apakah diperlukan reshuffle lebih besar-besaran, kita serahkan kepada Presiden Prabowo. Tentu beliau yang paling tahu apa kebutuhan kabinetnya. Tapi memang saya sedikit, memang intrik-intrik politik kayak framing-framing, termasuk ketua umum saya, memang itu menjadi korban. Saya katakan korban karena saya tahu persis. Memang, tapi yang paling penting adalah tentu bagaimana sang menteri yang akan diberikan kepercayaan itu, bagaimana dia mendeliver bahwa program itu berjalan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa. Itu aja, terima kasih. Oke, baik, kita nantikan ya posisi kursi menteri yang sampai saat ini juga masih kosong, belum diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah diumumkan jelang 1 tahun nanti, kita nantikan bersama. Terima kasih Pak Sugiat, terima kasih Prof. Gun-Gun, terima kasih Mas Freddy, dan juga terima kasih Pak Hendrawan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.